Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersyukur punya guru habaib. Bersyukur punya guru habaib. Habaib itu salah satu keutamaan habaib itu mereka paling dekat sama sunnah. Paling dekat sama sunnah. Paling menjalankan sunnah itu habaib. Beda sama ulama-ulama yang lain, beda. Paling dekat dengan kesunahan Rasulullah itu habaib. Kayak Sayyidina Umar. Di zaman Sayyidina Umar ada orang berkata, aku tidak pernah melihat ulama yang tindak tanduknya, perilakunya mirip dengan Rasulullah SAW kecuali Abu Umar bin Abdurrahman Al-As. Dari segi berjalannya, dari segi makannya, minumnya, dari segi naik kendaraan, semua ngikutin Rasulullah SAW. Beliau punya murid Imam Haddad, sama Imam Haddad juga. Sama Imam Haddad juga begitu. Perilaku beliau semuanya ngikutin Rasulullah SAW. Paling dekat sama Rasulullah itu habaib. Imam Haddad, beliau yang belum pernah ngejalanin sunnah Rasulullah, manjangin rambut. Manjangin rambut beliau jalanin. Karena beliau pada saat itu masih muda. Ketika umurnya dikit-dikit detik-detik beliau mau wafat, baru dipanjangin sama beliau. Nabi rambutnya sampai pundak. Imam Haddad ngikutin. Sebelum wafat, cuma satu yang sunnah Nabi yang belum diamalin sama beliau, manjangin rambut. Nah, ketika beliau mau wafat, dipanjangin rambut. Sunnah. Sampai rambut ngikut Nabi. Pakaian semua ngikut Nabi. Itu paling dekatnya habaib itu. Paling dekatnya dengan sunnah habaib. Bukan orang-orang yang ahli bidah menganggap sunnah, bukan. Amalan-amalan mereka nggak terlihat. Jangan jauh-jauh. Kita jangan jauh-jauh ulama-ulama orang kayak kita, orang jadab sebutnya kalau kita ya. Ustadz, kiai gitu. Jarang nerangin siwak aja jarang. Ya kan? Nerangin siwak aja jarang. Mereka yang mereka sering terang itu masalah sholat, masalah wirid. Tapi masalah-masalah perilaku Nabi, kehidupan sehari-hari Nabi nggak pernah dijabarin sama mereka. Mereka cuma bahasnya puasa, sholat, yang ibadah-ibadah yang sifatnya umum lah, yang sifatnya besar-besar baru mereka jelasin. Tapi ibadah-ibadah kayak naik kendaraan Rasulullah bagaimana, jalannya Rasulullah bagaimana, makannya Rasulullah bagaimana, nggak dijelasin. Makanya para habaib itu paling dekat dengan sunnah, salah satu keutamaan beliau. Kedua nasab ya, nasab ahlu bait dipelihara sama Allah SWT. Ya kayak kita paling inget nasab kita sampai 3 atau 4 udah. Kesononya udah hamba Allah, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, hamba Allah semua. Tapi kalau habaib sampai ke Rasulullah SAW. Nasab keutamaan habaib salah satu. Mereka sangat mendekati sunnah dan nasab beliau terjaga sampai hari kiamat. Nasab. Kalau dalam Al-Quran dikatakan innama yuridillahu liyudhiba ankum rizqa ahlu baiti wa yutahhirukum tathhira. Keutamaan habaib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bermaksud liyudhiba ankumur rizqa. Allah Subhanahu wa taala bermaksud membersihkan dosa-dosa mereka. Dibersihin dosa-dosa ahlul bait sama Allah Subhanahu wa taala. Wa yutahhirukum tathhira. Bersihnya sebersih-bersihnya gitu maksudnya. Wa yutahhirukum tathhira, dan Allah akan membersihkan mereka sebersih-bersihnya. Tathhira. Tathhira itu kalau dalam ilmu nahwu masdar. Masdar itu penguat. Tahirukum tathhira. Suci benar-benar disucikan begitu maksudnya. Kalau tathhiranya masdarnya taukid, penguat. Jadi bukan cuma bersih, tapi benar-benar dibersihkan. Para habaib. Al-Qur'an yang nyebutin, nah Allah Subhanahu wa taala nyebutin. Makanya jangan heran kita kalau ngeliat habaib wibawanya mereka lebih. Karena apa? Emang dibersihin sama Nabi, emang dibersihin dosa sama Rasulullah. Kita ngeliat halakoh nih, ini halakoh habaib, ini halakoh orang jadab.
Ini habaib ilmunya standar, ini orang jadab ilmunya lebih di atas standar. Tapi kita lihat, jangan kita hianat, kita lihat halakoh mereka lebih wibawa. Lihat ya, halakoh mereka lebih wibawa, lebih terang dilihatnya begitu. Coba kita lihat, ya kan? Kita nggak bisa mungkirin, bener itu adanya begitu. Halakoh mereka lebih wibawa, habaib itu dari segi pakaian, dari segi apapun. Karena emang dari dalam mereka ada darah Rasulullah SAW. Tapi enggak semuanya habaib yang mulia, enggak semuanya habaib yang dimuliakan sama Allah SWT. Pernah Sayyidina Ali karramallahu wajhahu ditanya, apakah semuanya keturunan Nabi, keturunan Rasulullah mulia? Apakah semuanya keturunan Nabi itu mulia? Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, la, enggak semuanya keturunan Rasulullah itu dimuliakan, maksudnya mulianya lebih gitu. Kata Sayyidina Ali, orang yang dimuliakan sama Allah SWT, habaib yang dimuliakan oleh Allah SWT, mereka orang yang paham Al-Quran. Orang yang paham Al-Quran itu mereka lebih mulia.